Bapak dan Ibu sekalian, dalam memberikan sebuah jawaban kepada Tuhan, kita ini harus hati-hati. Ya, jangan kita sampai gara-gara kita salah ngomong, nah kemudian kita akhirnya tidak diberkati. Saya teringat dengan Lukas pasal 9 ayat 61, firman-Nya. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ayat yang berikutnya, tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Bapak dan Ibu, kalau kita lihat peristiwa ini, sepertinya orang ini tidak salah. Dia kan sudah ngomong bahwa dia mau mengikut Tuhan Yesus. Tetapi ada hanya tetapi. Tetapinya apa? Izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Jadi dia mau ikut Yesus, tapi dia minta izin dulu, dia mau pamitan dengan keluarganya. Justru ketika mendengar perkataan ini, Yesus tidak berkata, "Baik, bagus, hebat Anda," dan sebagainya. Oh tidak. Tetapi Yesus malah bilang begini, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi saya belajar dari sini bahwa Yesus mau tidak ada kata tetapi. Ketika orang tersebut sudah mengatakan mau mengikut Tuhan, ya sudah diikut Tuhan, apapun risikonya. Bahkan dia tidak bisa bilang dia mau minta izin pamitan dengan keluarganya. Dan ini kesannya sangat ekstrim. Tapi saya mau bilang, sebenarnya Tuhan mau sesuatu tindakan iman dalam hidup kita. Mari kita pelajari lebih lanjut. Begini, Bapak dan Ibu. Dalam memberikan jawaban pada Tuhan, Bapak dan Ibu ada dua hal yang saya mau tekankan di sini. Yaitu hal yang pertama begini, jangan menjawab Tuhan berdasarkan penglihatanmu, tetapi bukan karena iman. Saya ulang sekali lagi. Jangan menjawab Tuhan berdasarkan penglihatanmu, bukan karena iman. Anda menjawab tidak hanya karena Anda menemukan pelayanan yang Anda harus kerjakan itu berat. Nah, semua itu harus Anda mulai dari nol. Semuanya itu tidak tersedia, melainkan Anda harus berjuang sendiri. Dan Anda menemukan bahwa tidak ada keuntungan di balik itu. Nah, misalnya kalau Tuhan menyuruh Anda memberi uang pada seseorang, dan Anda uangnya sedang tinggal sedikit. Lalu apakah Anda akan mengerjakan itu? Seperti saya bilang, banyakkan orang tidak bersedia. Dia lebih menjawab Tuhan berdasarkan penglihatan dia, bukan berdasarkan iman. Seharusnya dia percaya kalau misalnya dia contoh, kalau Tuhan suruh dia kasih uang pada seseorang, habis dia kasih memang uang itu berkurang. Mungkin tinggal sedikit malah. Nah, nanti ada kebutuhan lagi dan sebagainya. Tetapi karena Tuhan yang suruh, dia jawab, "Ya Tuhan, saya mau lakukan." Ketika dia lakukan, uang itu memang berkurang dan uang itu tinggal sedikit. Tetapi perbuatan dia, jawaban dia ya kepada Tuhan, menghasilkan orang ini pada akhirnya diberkati. Haleluya. Hal yang kedua, dalam memberi jawab kepada Tuhan, jangan menjawab Tuhan dengan keraguan. Nah, bagaimana menjawab Tuhan dengan keraguan? Saya menemukan banyak orang, dia ketika berhadapan dengan seseorang yang dia cukup lama dia kenal dan sebagainya, dan orang ini diberikan sebuah pesan kepada orang ini diberikan pesan oleh hamba Tuhan tersebut atau siapapun yang dia kenal. Jadi saya bilang ini kenal. Nah, lalu dia berkata begini, "Kasih saya waktu untuk saya berdoa." Kesannya seolah-olah rohani sekali. Nah, seolah-olah dia ada orang yang sangat berhati-hati. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, sesungguhnya jawaban ini adalah jawaban orang yang tidak peka dengan suara Tuhan, alias orang tidak beriman. Nah, dia ragu. Dia ragu. Kalau memang dia punya iman, dia jangan bilang, "Kasih saya waktu untuk berdoa." Dia tidak akan ngomong itu. Kalau dia beriman, apapun resikonya dia akan jawab, "Ya." Karena dia tahu itu tugas dari Tuhan. Sebagian orang tidak rela melepaskan kenikmatan
kedagingan dia, sebagiannya lagi takut kehilangan, sebagiannya lagi bingung, sehingga mereka ada di persimpangan. Nah, dan dia ragu untuk menjawab iya kepada setiap tantangan yang Tuhan berikan. Ketika disuruh berangkat melayani di suatu tempat, dia ragu, dia takut. Makanya dia berkata, beri saya waktu untuk saya berdoa. Padahal dia sudah tahu sebenarnya apa yang Tuhan mau atas hidup dia. Tetapi karena dia lebih memikirkan kedagingan dia, dia tidak berani untuk melangkah. Orang beriman, dengan baik, akan menjawab iya pada setiap tantangan yang Tuhan berikan. Jadi dia nggak peduli. Pada saat itu dia mungkin uangnya sedikit. Sedangkan untuk dia pelayanan ke tempat itu, dia butuh uang banyak. Orang itu juga tidak peduli nanti apa bakal terjadi. Yang penting dia berani dan percaya pada Tuhan. Dan dia terus melangkah. Itu hal yang luar biasa saya temukan. Tuhan sebenarnya cuma mau satu hal. Jawaban ya dari orang tersebut. Saya percaya Tuhan juga bukan Tuhan yang tega. Jadi dia tidak akan sampai tega-tega tidak mengizinkan orang untuk pamitan sama keluarga atau apa. Yesus cinta keluarga, Bapak dan Ibu. Tapi saya percaya bahwa ada maksud Tuhan di balik perkataan dia itu. Bahwa kalau orang yang siap untuk membajak tapi menoleh lagi ke belakang, dia tidak siap untuk kerajaan Allah. Bapak dan Ibu, begini. Saya sedang merenungkan hal ini. Masakan kalau Tuhan sudah terima jawaban ya dari Anda yang disuruhnya, lalu dia kemudian Tuhan tersebut tidak mempersiapkan segala sesuatu yang Anda butuhkan. Bukankah kalau pelayanan itu adalah tugas dari dia, maka segala sesuatu harusnya itu adalah tanggung jawab Tuhan untuk dia menyediakannya bagi Anda. Nah, makanya saya mau bilang kalau Anda adalah seorang anak Tuhan yang tahu tentang prinsip ini, Anda akan mempunyai keberanian untuk menjawab iya. Daripada Anda menggantungkan perkataan itu, menggantungkan jawaban itu dengan alasan Anda bilang Anda mau berdoa dulu. Tapi buntut-buntutnya setelah Anda berdoa juga Anda tetap jawab tidak. Bapak dan Ibu, setiap jawaban yang Anda berikan pada Tuhan, pada akhirnya tentu Anda harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak marah kalau Anda berikan dia jawaban tidak. Tuhan juga tidak akan mengurangi berkat yang dia sudah sediakan buat Anda. Tidak. Cuma saya mau bilang, dalam pengujian iman seperti ini ada banyak orang mengalami kegagalan. Maka tak heran, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Lukas pasal 13 ayat 7, saya mau bacakan. Lalu ia berkata pada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Kesempatan bagi orang itu untuk dipromosikan Tuhan hilang. Jika ia menjawab tidak dan dia menolak setiap panggilan Tuhan. Saya percaya hal-hal yang kayak begini, momen begini, tidak selalu akan terulang kedua kali, ketiga kali. Kecuali orang tersebut memang mendapat kasih karunia Tuhan yang sangat besar. Lukas pasal 13 ayat 7 sudah menjelaskan dengan cukup detail bahwa kalau kamu tidak menghasilkan sesuatu bagi Tuhan, seperti buah yang dicari pada pohon ara dan tidak ditemukan, Anda akan ditebang. Anda akan dibuang. Karena dikatakan untuk apa ia hidup di tanah ini yang percuma. Bapak dan Ibu, hati-hati kita dalam menjawab tantangan yang Tuhan berikan. Saya percaya, mungkin Anda takut, mungkin Anda gentar. Satu hal, jawaban iya adalah langkah membuka pintu berkat bagi Anda. Jawaban iya adalah langkah di mana Anda melatih imanmu ke next level. Jawaban ya membuat
ending akhir Anda menang. Meskipun ada sejumlah perjuangan yang harus Anda lewati. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan Anda. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.